Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasid Nubudianto dari kelas IF 404 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Pembayaran Cashless berbasis RFID atau Radio Frequency Identification di lingkungan pesantren. Baik, selanjutnya latar pendahuluan dan latar belakang. Nah, jurnal saya, latar belakang jurnal saya itu dilatar belakangi oleh permasalahan pembayaran tunai. Yang dimana pembayaran tunai, yang pertama, memiliki durasi transaksi yang lebih lambat, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitung nominal dan pemberian kembalian. Selanjutnya yang kedua, memiliki resiko keamanan, yaitu potensial kehilangan uang, potensial uangnya rusak, maupun salah hitung. Dan yang ketiga, yaitu antrian yang panjang. Nah, penumpukan antrian yang disebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi. Nah, setelah kita membahas permasalahan ini, bagaimana sih solusinya? Nah, di sini solusinya adalah dengan sistem pembayaran RFID. Nah, kenapa dengan sistem pembayaran RFID? Yang pertama adalah otomatisasi transaksi, yaitu pemrosesan saldo otomatis hanya dengan melakukan tap kartu KTS, yaitu kartu tanda santri. Nah, yang kedua, keamanan yang terjamin, yaitu mengurangi peredaran uang tunai yang otomatis di lingkungan pesantren itu dapat mengurangi kasus kemalingan duit. Nah, yang ketiga adalah pencatatan terintegrasi, yaitu riwayat transaksi tercatat secara akurat dan transparan dalam sistem data. Baik, selanjutnya. RFID pada kartu tanda santri, yaitu KTS. Integrasi teknologi KTS. Teknologi Radio Frequency Identification atau RFID dimanfaatkan secara multifungsi pada kartu tanda santri KTS. Nah, gimana sih penerapannya? Yang pertama, penerapan chip RFID, yaitu KTS dilengkapi chip nirkabel yang terhubung langsung dengan database akun santri. Nah, yang kedua adalah proses nirkabel, yaitu transaksi cukup dilakukan dengan menempelkan KTS pada alat RFID reader. Nah, yang ketiga adalah manajemen saldo, yaitu informasi saldo dan pemotongan nominal otomatis ditampilkan pada monitor kasir. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, di sini saya menggunakan metode mixed, yaitu metode campuran. Nah, yang dimana yang pertama, kuantitatif mengukur menggunakan kuantitatif untuk mengukur durasi transaksi menggunakan satuan detik pada 20 sampel transaksi tunai dan 20 sampel transaksi RFID. Nah, yang kedua, saya menggunakan kualitatif, yang dimana kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap 30 santri responden menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengevaluasi persepsi kemudahan dan manfaat. Nah, yang ketiga adalah analisis perbandingan, yaitu menghitung persentase penghematan waktu transaksi serta tingkat kepuasan santri terhadap penerapan sistem baru. Nah, baik, selanjutnya ada perbandingan waktu transaksi. Nah, berikut adalah data rata-rata waktu transaksi yang diperlukan dalam satuan detik. Nah, jadi setelah mengambil 20 sampel dari masing-masing sistem pembayaran, di sini saya menemukan rata-rata pembayaran konvensional itu memerlukan 20 detik dan rata-rata pembayaran yang dilakukan dengan RFID itu membutuhkan waktu hanya 7 detik. Nah, peningkatan efisiensi 70%. Nah, 70% ini dari mana? Peningkatan efisiensi 70%, yaitu penghematan waktu transaksi. Nah, penggunaan RFID ini terbukti memangkas waktu proses pembayaran secara drastis jika dibandingkan dengan metode konvensional atau tunai, dengan mengeliminasi proses kembalian uang dan memperlancar alur pelayanan santri. Baik, selanjutnya, hasil kuesioner persepsi santri. Nah,
Di sini ada 5 aspek yang kita nilai, terus tingkat persetujuannya berapa, dan kategori persepsinya itu apa. Nah, yang pertama yang kita nilai adalah RFID mengurangi waktu antrian dengan tingkat persetujuan 96% dengan kategori persepsi sangat tinggi. Nah, yang kedua, kita menilai RFID mempercepat pembayaran dengan tingkat persetujuan 92% dengan kategori persepsi sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah RFID memberikan kenyamanan dengan tingkat persetujuan 90% dengan kategori persepsi sangat tinggi. Dan kemudian ada RFID mudah digunakan dengan tingkat persetujuan 88% dengan kategori persepsi sangat tinggi. Dengan kategori persepsi tinggi. Selanjutnya yang kelima adalah yang keempat, RFID mudah digunakan 88% kategori persepsi tinggi. Kemudian RFID lebih praktis, tingkat persetujuannya 82% dengan kategori persepsi tinggi. Nah, kemudian dari seluruh aspek ini, rata-rata persetujuan keseluruhan adalah 89,6% dengan kategori persepsi sangat tinggi. Nah, sekarang analisis dan pembahasan. Kecepatan operasional. Penurunan waktu dari 20 detik menjadi 7 detik memvalidasi bahwa eliminasi transaksi tunai fisik berdampak langsung pada kecepatan layanan di fasilitas kasir pesantren. Dan yang kedua adalah penerimaan teknologi. Tingginya angka kepuasan yaitu 89,6% membuktikan bahwa santri merasakan manfaat nyata, perceived usefulness, dari kemudahan dan kenyamanan sistem cashless berbasis RFID. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama adalah peningkatan efisiensi, yaitu pembayaran RFID terbukti secara signifikan memangkas waktu transaksi hingga 70%. Dan selanjutnya ada respon positif santri, yaitu sebagian besar santri, yaitu 89,6%, menilai sistem RFID sangat praktis, nyaman, dan mudah digunakan untuk aktivitas harian. Dan di sini rekomendasi pengembangannya adalah perlu penambahan fitur top up online, cadangan sistem saat listrik padam, dan juga optimasi pembacaan kartu RFID agar lebih representatif. Baik, sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.